bagaimana cara saya menghadapi kredit macet di Bank BRI pinjaman KUR yang sudah hampir lebih dari 1 tahun. Di mana dulu saya pinjam itu 50 juta, kemudian jaminannya BPKB kendaraan, yaitu ada 4 kendaraan yang saya jaminkan, dan ceritanya saya membangun usaha toko sembako, di mana awalnya saya pinjam 25 juta, kemudian seiring berjalannya waktu karena usaha menurut saya di tahun pertama itu berkembang, kemudian saya ambisi untuk membuka usaha lagi dengan usaha yang sama, yaitu cabang toko sembako yang kedua, dan dimulai dari cabang yang kedua inilah kemudian hal-hal yang tidak terduga itu terjadi. Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjaannya agar mampu melunasi hutangnya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara saya menghadapi kredit macet di Bank BRI pinjaman KUR yang sudah hampir lebih dari 1 tahun. Di mana dulu saya pinjam itu 50 juta, kemudian jaminannya BPKB kendaraan, yaitu ada 4 kendaraan yang saya jaminkan, dan ceritanya saya membangun usaha toko sembako, di mana awalnya saya pinjam 25 juta, kemudian seiring berjalannya waktu karena usaha menurut saya di tahun pertama itu berkembang, kemudian saya ambisi untuk membuka usaha lagi dengan usaha yang sama, yaitu cabang toko sembako yang kedua, dan dimulai dari cabang yang kedua inilah kemudian hal-hal yang tidak terduga itu terjadi. Bagaimana ceritanya? Eh, Waktu di cabang pertama, pembukaan pertama, ataupun usaha yang pertama, sembako yang menurut saya itu masih berkembang, itu ambisi saya kemudian saya harus buka kembali supaya kalau saya buka pertama itu sukses, kemudian kalau ditambah dengan usaha yang kedua ataupun cabang yang kedua, kemudian nanti pendapatan akan semakin bertambah. Seiring berjalannya waktu, kemudian saya memberanikan diri untuk menambah cabang dengan modal pinjaman ke perbankan. Tentunya hal-hal yang tidak terduga itu sama sekali tidak saya antisipasi jauh sebelumnya, di mana kemudian ternyata itu terjadi. Nah, singkatnya, di tahun kedua saya membuka cabang toko sembako, kemudian jalan 1 bulan itu sudah ada tanda-tanda usaha ini tidak jalan. Artinya secara omset harian itu memang tidak ada peningkatan. Barulah di bulan kedua itu benar-benar tidak ada peningkatan. Yang pada akhirnya kalau soal faktor bagaimana kemudian usaha ini tidak berkembang, itu banyak faktor, eh, terkait dengan lokasi usaha, bagaimana kemudian mungkin eh, toko sembako yang mungkin dekat-dekat sama saya di cabang yang kedua itu iri dan lain sebagainya. Intinya banyak faktor yang tak kalah penting adalah bagaimana kemudian cerita saya mengalami bangkrut dan kemudian macet pinjaman KUR di BRI. Tentu dalam membangun bisnis, membangun usaha itu saya merasakan sendiri itu tidak mudah. Yang tak kalah penting itu menurut saya setelah saya mengalami bangkrut, kemudian banyak cicilan di perbankan, yang paling ideal, yang paling masuk akal pada saat kita membangun usaha, pada saat kita membangun sebuah bisnis, itu bagaimanapun tidak bergantung keseluruhan modal itu dari pinjaman bank agar supaya tidak seperti saya. Kenapa? Karena saya hampir 100% dari modal yang saya butuhkan, baik di cabang pertama maupun cabang kedua, itu saya menggunakan pinjaman KUR. Kalau kemudian usaha itu berkembang, pastilah bakalan otomatis kita mampu untuk membayar kepada bank tentang pinjaman tersebut. Namun pada saat usaha itu gagal, maka dari sini kemudian saya mulai mengalami bangkrut, kemudian tidak bisa membayar pinjaman di Bank BRI tersebut. Yang tak kalah penting, pada saat saya mengalami bangkrut, kemudian di cabang kedua ini saya nyatakan bangkrut, ternyata itu berimbas pada usaha yang sebelumnya, yaitu di cabang pertama. Di mana yang cabang pertama itu sebelumnya itu omsetnya hampir 3 juta, bahkan 4 juta setiap harinya, di mana kalau diambil 4% itu lumayan ya, keuntungannya sudah disisihkan dengan biaya untuk karyawan, kemudian
biaya untuk sewa tempatnya. Seiring berjalannya waktu karena di usaha yang kedua ataupun cabang yang kedua ini mengalami bangkrut, kemudian berimbas pada ketidakfokusan usaha yang pertama. Di sisi lain, perbankan tetap berjalan, kemudian usaha yang pertama, cabang yang pertama ini juga mengalami penurunan secara omset. Faktornya ada banyak karena saya juga terpecah fokusnya, kemudian ternyata setelah saya analisa dari lokasi itu hampir sebelum jalan menuju toko saya, kemudian setelah toko yang saya bangun tersebut ternyata itu ada saingannya dan itu juga berpengaruh terhadap penjualan saya. Dan itu saya tidak menyalahkan mereka, nah, yang namanya juga cari uang seperti itu. Yang bisa saya rasakan, yang bisa saya introspeksi adalah ya udah ini bukan rezeki saya dan saya harus apa plan B-nya. Seiring berjalannya waktu saya nyatakan dari omset yang awalnya 4 juta turun ke 3 juta, hariannya itu turun bahkan 2 juta, bahkan tidak sampai 2 juta, bahkan 1 juta itu tidak sampai. Kemudian untuk kulak barang baru itu tersiok-siok, kemudian dinyatakan untuk bangkrut usaha yang pertama ini juga, akhirnya saya mulai kesulitan untuk membayar bank dan juga untuk memenuhi kebutuhan keseharian saya. Di mana waktu itu saya memberanikan diri bagaimana kemudian aset yang di toko pertama ini kemudian saya jual dengan mau gak mau dijual rugi, tidak seperti pada saat pembukaan. Barangnya di total kurang lebihnya itu hampir 10 jutaan lakunya. Karena kan kalau sewa itu kan tidak bisa dijual toh, karena kan sewa. Barang-barangnya yang bisa saya jual, kemudian dari 10 juta saya dapat, di mana saya alokasikan untuk membuka usaha baru yaitu tahu petis. Tahu petis yang saya namakan tahu petis BWI, di mana modalnya itu tidak sampai 10 juta, kurang lebih di modal pertama itu saya menghabiskan sekitar 3 sampai 4, 5 jutaan mulai dari beli rombong bekas, kemudian saya menyewa tempat dan saya belajar seperti itu, barulah berjalan tahu petis ini. Di mana kalau toko sembako itu omsetnya bisa sampai jutaan, berbanding kebalik dengan tahu petis ini. Seiring berjalannya waktu, saya buka tahu petis ini masih berusaha untuk mengangsur di BRI tersebut. Memang nominalnya tidak terlalu besar, sekitar 1.500.000 setiap bulannya, tapi pada saat pendapatan kita itu mengalami penurunan atau bahkan minus seperti itu, menghadapi meskipun pinjaman ataupun cicilan setiap bulannya itu 1.500.000 itu menjadi beban dan kepikiran seperti itu. Seiring berjalannya waktu, setengah tahun saya menjalani tahu petis ini ada progres di mana kalau omset pertama itu 200, kemudian naik 300, 400, 500, sampai 1 juta, kemudian saya berambisi kembali. Di mana dengan penghasilan seperti itu, saya berusaha masih tetap mengangsur di Bank BRI untuk tepat waktu dan tidak nunggak, bahkan tidak melompati bulan seperti itu. Setengah tahun berjalan tahu petis ini, kemudian dirasa kok rasa-rasanya ini modalnya tidak seberapa, kemudian kok lumayan untungnya seperti itu. Akhirnya dengan omset yang 1 juta, saya pernah omset tahu petis itu 1.500.000, di mana yang bisa disimpan itu lumayan sekitar 500 ribuan satu bulan itu. Kemudian saya memberanikan diri untuk membuka cabang tahu petis ini. Dan eh, pengalamannya karena ini bukan toko sembako seperti itu, masih belum ada pengalaman sama sekali di tahu petis ini. Kemudian saya buka di cabang kedua tahu petis ini, di mana tahu petis yang kedua ini saya buka tidak jalan, terus saya pindah. Menurut saya itu sudah jalan, tapi diganggu sama orang, dibukain angkringan di depannya. Dan ya saya males mau mau berdebat dengan orang yang angel seperti itu. Akhirnya ya udah di cabang kedua ini saya tidak lanjutkan, saya bawa pulang ke rumah gerobaknya, kemudian saya fokus ke cabang yang pertama tahu petis ini. Dan di bulan ke-7, bulan ke-8 saya masih berusaha untuk mengangsur pinjaman KUR BRI tersebut. Dan setelah di tahun pertama, cabang pertama ini tahu petis, kemudian yang punya itu sewanya
mau diakhiri karena mau direnov tempatnya, mau gak mau saya harus cari tempat. Dan dimulai dari saya pindah tempat tersebut, kemudian saya mengalami omset yang menurun. Dan yang biasanya sudah omset 700, 800, bahkan 1 juta, kadang 1.300.000, kemudian turun menjadi 600, 300, bahkan kadang cuma 200. Dimana kalau 200 itu buat produksi untuk kulaan tahu, kulaan apa, dan lain-lain, buat makan itu tidak cukup. Apalagi saya ada karyawan, kemudian untuk gaji karyawan itu sangat tidak cukup. Yang saya teruskan meskipun kondisinya seperti itu, saya mencoba untuk bertahan barangkali karena memang masih penyesuaian karena tempatnya dipindah. Saya coba bertahan sampai 1 tahun lagi. Artinya tahu petis ini saya jalan 2 tahun. Nah, dimulai dari penurunan tahu petis ini, saya tersiok-siok dan tidak mampu membayar cicilan BRI. Nah, kemudian singkatnya, saya sudah tidak bisa membayar, saya cuma cukup untuk makan, bahkan kadang kesulitan seperti itu. Akhirnya di BRI ini ya udah saya putuskan jangan, oke lah saya punya hutang ke BRI, namun saya masih belum bisa mampu untuk membayar hari ini, dan saya pastikan saya tetap bayar nanti setelah saya bisa ataupun ekonomi pulih kembali. Artinya saya tidak lari. Dan singkatnya, di tahun kedua tahu petis ini, setelah tidak bisa membayar karyawan, kesulitan untuk membayar sewanya, saya akhiri untuk kemudian tahu petis ini saya nyatakan tutup, dan rombongnya saya bawa pulang dan mau saya jual untuk di Facebook atau di apa nantinya. Dan hari ini saya masih belum mampu untuk membayar di BRI, saya tidak niat untuk lari, dan saya masih berusaha, saya mau mencari pekerjaan hari ini. Di detik ini saya mencari pekerjaan agar bisa survive kembali, sehingga kemudian saya bisa membayar angsuran dan saya bisa menafkahi keluarga saya. Yang tak kalah penting teman-teman, membangun sebuah usaha tentunya itu tidaklah mudah, dan saya yakin yang eh, bahkan yang senior-senior di perdagangan itu sekarang sukses itu perjalanannya tidak mudah. Artinya tidak mulus, pasti mengalami titik-titik seperti ini. Dan menurut saya ini penting, pelajaran penting 2 kali buka usaha, eh, masih belum mampu, masih belum apa namanya, bisa dikatakan sukses, ya udah itu, ini pelajaran buat saya. Dan yang tak kalah penting, cara saya menghadapi pinjaman KUR yang macet itu sekarang, ya kalau ditelepon saya angkat, kemudian saya sampaikan masih ada kesulitan di ekonomi seperti itu. Dan yang tak kalah penting, pada saat kita itu macet, ya mau nggak mau kita harus nerima teman-teman. Terima dalam artian kondisi bagaimana kemudian didatangi oleh petugas pinjaman KUR. Dan pada saat kita didatangi kan otomatis kan malu sama tetangga, seperti ya risiko-risiko seperti itu kita harus memberanikan diri untuk kita hadapi. Jangan kemudian kita mikir gimana kata orang, seperti itu. Kita fokus pada bagaimana kita bisa survive kembali, kita bangkit kembali, meskipun eh, mungkin di usaha yang baru ataupun mencari pekerjaan, seperti itu. Yang bisa saya lakukan dalam menghadapi kredit macet pinjaman KUR di BRI seperti itu. Mudah-mudahan cerita ini memberikan motivasi, dan semoga yang sama-sama berjuang, yang sama-sama terlilit hutang pada hari ini di bank manapun ataupun di manapun, semoga usaha dan orangnya diberikan kesehatan agar mampu melunasi hutangnya. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.